Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartana bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Cek absen dulu. Ada yang apa? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Siapa? Sakit. Ya sakitnya apa? Demam atau gimana? Pusing. Jaga kesehatan anak ibu. Karena bulan depan kita sudah masuk bulan evaluasi atau uji. Iya. Cuma satu orang? Buku sudah diambil? Sudah. Hanya kereta apinya hanya dinaiki sebatas penumpang yang sesuai dengan tempat duduk. Tapi setelah bertambah terus penumpangnya, alhasil kereta api semakin sesak. Itu akan mendatangkan apa kira-kira? Perubahan apa? Hah? Hah? Tetapi seluas. Jadi, kenapa Bang? Ayo. Siapa yang berani, Bu? Ini loh, kalau menurut pendapat saya, gambar tadi itu seperti ini. Atau Ibu kasih reward nih, biar bisa jawab. Ya, mau reward? Mana jika pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk itu selalu meningkat, yang diibaratkan dengan kereta api sebagai sebuah rumah atau wilayah yang orang di dalamnya itu selalu bertambah dan akhirnya membludak. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang kira-kira? Kedisiplinan menurun. Selain itu, kamu keramah tamahannya akan menurun, Bu, dengan bertambahnya jumlah penduduk. Ramah tamah apa yang kira-kira? Ramah, sopan, lebih kepada sikap manusia. Selain itu, good kakak. Selain itu apa yang kira-kira lagi berubah? Perubahannya. Boleh. Banyak muncul kelompok baru. Seperti apa? Organisasi baru. Boleh, bisa. Selain itu, ya. Semakin bertambahnya penduduk. Oke, semakin bertambah kendaraan. Oke, kakak. Rumah baru. Terus? Iya, terus untuk yang udah jawab. Terus, jawabannya benar. Tapi memang tidak lengkap ya. Ada yang bilang, Bu, bertambahnya penduduk itu salah satunya bertambah organisasi baru. Benar. Yang semulanya 1 bertambah penduduk jadi 2, 3, 4 dan akhirnya banyak. Benar. Kemudian yang pastinya kalau bertambah penduduk itu apa ya kira-kira? Sistem ekonominya akan semakin berkembang tidak? Semakin berkembang. Yang dulunya nggak ada pasar, muncul pasar. Benar kan? Yang dulunya nggak ada gedung-gedung sekolah, muncul gedung-gedung sekolah. Itu akibat adanya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kita masukkan ke dalam kategori perubahan sosial budaya.
kuatkan tekad bahwa hari ini kita bisa loh belajar ini. Apa 3 tujuan pembelajaran? Yang pertama, anak-anak ibu harus mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Ya, yang kedua, nanti kita kan belajar nih model pembelajaran apa? Minggu lalu model pembelajaran apa sih? Jigsaw atau kooperatif jigsaw. Udah paham banget ya hasilnya? Paham, good. Yang ketiga, setelah diskusi berakhir akan ada presentasi. Pinter, akhirnya bisa ini. Oke, nah lihat ini tujuan pembelajaran kita. Nah, mau lihat videonya? Ayo kita lihat lagi. Apa yang terlihat tadi dari tampilan videonya? Perubahan kota perubahan bidang saat ini. Oke, begitulah kota kita, kota Tanjung Pinang, kota Bumindang, kota Seganta Raya. Nih, perhatikan anak ibu. Ada beberapa faktor penyebab yang bisa kita identifikasi. Kenapa bisa menjadi perubahan sosial budaya? Karena faktor ini. Tampak tulisannya? Tampak. Ini faktor apa namanya? Internal. Yang tahu internal itu apa? Dari dalam. Apa faktornya? Miring ya? Apa faktor yang ketiga? Faktor ketiga apa? Faktornya eksternalnya? Mbak, bacain nomor 1.1. Kontak dengan masyarakat lain yang berbeda budaya. Kontak dengan masyarakat lain yang berbeda. Yang kedua, karena Peperangan, terakhir lanjut. bencana alam. Iya. Kalau secara eksternal ada 3 cuman. Kalau tadi internal ada? Ada 6. Jadi 6 secara internal yang bisa diidentifikasi, 3 secara eksternal. Nah, kita lanjut. Apa Bu kegiatan kita hari ini? Sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan di awal, kita menggunakan pembelajaran jigsaw. Nanti anak Ibu dibentuk kelompok diskusinya. Paham kan kelompok diskusi jigsaw? Akan Ibu berikan kartu soal seperti ini. Anak Ibu pilih ya. Hari ini kartu soalnya cukup 1 saja dipilih. Silakan anak Ibu pilih, ada warna hijau, warna merah muda, warna kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kartu pilihan. Bisa dipahami? Bisa. Hari ini kita bagi kelompok. Silakan yang peringkat 10 besar maju dulu biar nanti bisa membimbing kawannya. Bagian ya Bang, harus bisa berarti besok. Belajarnya harus ditingkatkan biar bisa tampil. Amin. Mereka bukanlah orang-orang yang hebat, tapi mereka mau berusaha untuk jadi hebat. Jika mereka bisa, anak-anak ibu yang lain juga pasti. Yang kalian terima itu ada kata-kata kan? Cari tentang penjelasan nomor berapa yang kalian dapatkan. Lihatnya di mana Bu? Lihatnya di tampilan layar di depan. Ini ada faktor penyebab internal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada faktor eksternal 1, 2, dan 3. Lihat nomor berapa yang kalian temukan di kertas yang sudah diambil. Oke, silakan lihat apa kata-katanya di layar. Sudah, silakan cari bahannya bersama kelompok ahli. Sudah
Masih ada yang kurang paham kelompok hari berapa? Sudah bisa kakak? Dapat nomor? Ini bagaimana sebenarnya? Ini sini apa sini? Apa? Biar bisa diskusi. Biar bisa diskusi. Oke, kakak tidak kerja sendiri, ajak kawan-kawannya. Apa? Bentuk kawannya untuk diskusi, tidak kerja sendiri. Kerja kelompok bukan kerja sendiri, mewakili kelompok, tapi kerja bersama sama. Bisa? Ada penilaian individunya nanti. Jadi mohon ada kerja sama dengan ibu semuanya. Bisa ya? Apa masuk mana? Oke, ya. Diskusi sama kawan, jangan sendiri. Apa masuk? Tanya, apa yang bisa saya bantu? Narasi, cari sumber, cari solusi di kelompok ahli, nanti harus kembali lagi ke kelompok A. Ini masih kelompok, ini asal. Oh, masih asal. Oh, tentukan nomor poinnya. Kartu tidak usah di ini ya, kartu tidak usah di rumah, biarkan saja di rumah. Ya, coba tentukan kelompoknya. Silakan cari kawan-kawannya kelompok ahli. Yang sama Ini aliran enggak pasti ada 6. Abang. Ingat, kerjakannya cuma ibu kasih waktu 10 menit. Ya? Nah, itu dulu. Ada yang kerjanya cuma di sini, maupun itu kan? Sudah kan? Oke, semuanya sudah di tim ahli, silakan balik ke kelompok bisa. Sudah yang selesai? Yuk, kita lihat bagaimana presentasinya. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Malam sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota. Salam Sarah. Dan orang ada di Apa nih? Caranya perhatikan.
apa atau kekurangan itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dan penyebab terjadinya perubahan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Silakan buka sesi tanya jawabnya. Baik, tapi bukan sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok penyanyi menyampaikan poin faktor penyebab internal nomor 5, benar? Tentang jumlah penduduk menyebabkan sebuah perubahan sosial budaya. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan kelompok penyanyi, silakan. Kakak dulu. Kakak pilih, biar kedengar. Silakan, kedengar namanya. Karena adanya penyebab kelahiran Bagaimana kelompok penanya? Iya, karena dia berada di sebuah keadaan dan meningkatnya angka kelahiran, kematian maupun angka perpindahan dari penduduk. Misalnya kalau kelahiran berarti dia semakin bertambah, sedangkan kematian mungkin dia semakin berkurang. Dengan perpindahan dia bisa menyebabkan pertambahan atau pengurangan dari penduduk sendiri. Gimana? Bisa diterima? Ada masukan dari kelompok lain mengenai pertambahan dan mengenai jumlah penduduk? Kenapa bisa membuat sebuah perubahan sosial budaya? Kelompok penyanyi mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya angka kelahiran dan kematian. Ya kan? Tidak begitu ya? Tidak ada? Kelompok penanya? Tidak? Kelompok penanya bagaimana? Sudah bisa diterima? Oke, terus kelompok penyanyi. Ambil kertas dan lembar. Pertanyaannya adalah, jelaskan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Salah satu yang kalian sudah pelajari, yang kalian dapatkan dari mungkin LKPD-nya atau kalau salah satu berarti cuma satu saja. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Ini pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Ayo, siapa yang bisa? kondisi alam, perubahan sosial, perubahan alam. Perubahan alam ini Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita? Apa kesimpulan kita pelajari? Beberapa hal yang bisa kita identifikasi sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Ada berapa sosial budaya? Ayo, ada berapa tadi? Ada 6. Itu faktor internal. Ada yang ingat? Ayo, apa? Itu eksternal ya? Eksternal ada? bencana alam. Ya. Itulah pokoknya. Apa satu lagi? Apa satu lagi? Kondisi lingkungan. Kalau yang dari internalnya ada yang ingat? Jumlah penduduk, meningkatnya IPTES, konflik di dalam masyarakat atau di tengah masyarakat. Ada lagi? Tapi yang jelas tadi kita sudah pelajari tentang faktor penyebab baik itu secara dari dalam maupun dari luar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru.